Kalau yang DPO Peggy yang ditangkap itu akan meyakini nggak kalau dia Peggy yang terlibat kasus ini? Yang nggak yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, salah tangkap. Ya salah tangkap. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan yakin itu salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng. Berangkat itu saya tuh tanggal 21 Agustus, yang telepon ke saya, Bang Bondol lagi nganggur nggak? Kalau nganggur ya berangkat aja ke Bandung, ada Parman, ada Ibnu, sama saya. Kalau itu nanti Bapak saya ngomong ada Bang Bondol nanti mau berangkat. Apakah Peggy Setiawan juga turut diperiksa? Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Guys, to the point ya. Sebetulnya sejak tahun 2016, pada saat mereka mendapatkan Peggy Setiawan ini, tapi mereka tidak melanjutkan karena mereka merasa bahwa kasusnya sudah selesai, di mana sudah ada keputusan dan sudah dihukumnya sekian orang itu, yang bahkan ada sampai hukumannya seumur hidup gitu. Jadi mereka menutup, dan walaupun masih masuk di dalam list mereka sebagai di dalam daftar pencarian orang, itu ada nama Peggy Perong. Nah, Peggy Perong ini dia beserta 2 orang DPO lainnya itu memang sengaja mereka masukkan ke list daftar pencarian orang, tetapi mereka kaburkan. Munculnya Peggy kasus di 2024 ini dia, kenapa mereka menargetkan Peggy, nama Peggy? Karena mereka merasa nama Peggy sudah mereka kantongi sejak 2016, dan salah satu target mereka yang akan mereka jadikan korban untuk jadi tertuduh itu adalah Peggy Setiawan, si kuli bangunan ini. Jadi sejak 2016 itu masuk ke dalam list mereka, tapi mereka yakin, mereka tahu bahwa bukan Peggy Setiawan ini pelakunya. Hanya saja sekarang mereka mencuatkan kembali nama Peggy Setiawan karena ini merupakan pilihan terakhir mereka, bahwa Peggy Setiawan ini yang bisa dijadikan target untuk menyembunyikan Peggy yang sebenarnya. Karena saya tahu mereka sudah tahu siapa Peggy Perong itu. Dan kenapa mereka nggak bisa tangkap? Ini yang jadi pertanyaan. Jadi mereka ngotot sekarang untuk Peggy Setiawan, si kuli bangunan ini, dia lanjut proses sampai dia menjadi terdakwa. Karena intinya mereka mau mengenyampingkan si Peggy Perong yang masuk ke dalam daftar pencarian orang, yang mereka sudah tahu banget orangnya itu ada di mana dan siapa. Jadi kalau kita jeli mau melihat dari persidangan sampai 2 hari terakhir ini, sudah terlihat jelas sebenarnya, sudah bisa dibuktikan, dan pembuktian ini banyak dibantu oleh netizen, banyak dibantu oleh Mbak Widya, banyak dibantu oleh Kang Deddy untuk memperjelas. Kalau tidak ada media sosial, kalau tidak ada Kang Deddy, tidak ada Mbak Widya, saya yakin banget ini nggak akan bedanya dengan 2016 lalu. Kasus mereka tutup rapat-rapat, sidang mereka tutup rapat-rapat, dan mereka dengan seenaknya saja menentukan pilihan mereka siapa yang akan jadi tersangka di dalam kasus ini. Jadi di sini kita belajar juga, guys. Bukan hanya lewat bangku sekolah, tapi lewat media sosial kita bisa belajar dari sini. Kita belajar dari pengacara-pengacara handal yang memang benar-benar bekerja dengan hati nurani. Belajar dari orang-orang baik yang memang bekerja berdasarkan hati. Mbak Widya, Kang Deddy, dan masih banyak lagi. Ya guys, jadi buat warganet ini ternyata dari tahun 2016 penyidik atau polisi telah menetapkan atau telah mengantongi nama Peggy Setiawan kuli bangunan sebagai calon DPO atau calon tersangka, yang mungkin dia yakin, mereka yakin suatu saat berita ini viral dan diangkat kembali ke publik, maka siap-siap mereka akan mencari Peggy Setiawan kuli bangunan tersebut, guys. Namun dia hanyalah korban dan tumbal untuk menyembunyikan pelaku aslinya. Dan menurut abang ini, orang-orang baik di luar sana yang ingin mencari keadilan untuk korban Vina maupun Peggy Setiawan yang ditersangkakan namun dia bukan pelaku aslinya, seperti Ibu Widya dan Kang Deddy Mulyadi yang kerap sekali ingin membantu menuntaskan kasus ini dan di pihak Peggy Setiawan dan mendapatkan keadilan agar Peggy Setiawan bebas karena dia tidak bersalah. Ibu Widya, Kang Deddy Mulyadi dan orang-orang lainnya yang ikut terlibat membantu kasus ini, abang ini sangat berterima kasih kepada orang yang baik, orang-orang yang masih punya hati nurani
yang tidak semena-mena demi kejabatan, demi uang, dan lain-lain sebagainya, sehingga mentersangkakan orang yang tidak bersalah seperti itu. Dan juga semua orang yang terlibat mendukung Peggy Setiawan kuli bangunan, baik dari keluarga maupun semua pengacara yang hanya dibayar gratis sukarela membantu Peggy Setiawan. Semoga bisa membebaskan Peggy Setiawan dan bisa menangkap pelaku asli dari pembunuhan Vina Cirebon, yaitu Peggy alias Peron, bukan Peggy kuli bangunan. Karena logikanya guys, gak mungkin Peggy kuli bangunan bisa kabur selama 8 tahun. Kalau memang dia pelaku aslinya, kenapa baru sekarang diambil dan dicari dan ditersangkakan? Kenapa nggak dari dulu? Atau dia bukan orang yang berpower seperti itu? Guys, bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Benarkah kalian juga setuju kalau Peggy Setiawan kuli bangunan bukan pelaku aslinya? Dan setujukah kalian kalau kita mengawal kasus ini agar Peggy segera dibebaskan? Ada yang namanya Polda, polisi ke rumah, nggak ada lagi sampai 8 tahun. Oke. Ya jelas lah Bu, udah nggak ada yang datang lagi. Karena mereka menganggap mereka sudah sukses, mereka berhasil menutup permasalahan ini atau kasus ini dengan cara mereka. Sampai akhirnya setelah kasus ini selesai, lihat aja Pak Rudiana naik pangkat, dan banyak kejadian-kejadian yang bisa dibilang masyarakat atau netizen sama sekali nggak tahu, karena yang tahu hanya mereka. Di sini bisa saya sampaikan bahwa sebenarnya kasus Vina ini atau kejadian yang menimpa Vina, kalau Eki masih dalam tanda kutip ya, tapi kejadian yang menimpa Vina ini, akhirnya Vina menjadi korban ini, itu buntut dari permasalahan yang lebih besar yang ada di dalam institusi ini. Mereka bahu-membahu untuk menyelamatkan marwah institusi sebenarnya. Tetapi lebih jauh daripada itu, yang diselamatkan bukan marwah institusinya. Mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing. Olehnya mereka melakukan banyak hal, itu sidang tertutup segala macam, sampai orang masyarakat tidak tahu menahu bagaimana perkembangannya, siapa yang dikejar, siapa yang sebetulnya terindikasi, dan lain-lain. Itu sama sekali ditutup rapat-rapat oleh mereka. Kenapa mereka melibatkan orang-orang kecil? Karena mereka anggap orang-orang kecil ini dia tidak bisa apa-apa. Ya guys, jadi itu tanggapan dari warga ini, di mana Peggy Setiawan itu ditangkap, ditumbalkan untuk menutup kasus ini, agar polisi berhasil menutup kasus ini, dan setelah itu bakal banyak yang naik jabatan, naik pangkat. Seperti salah satunya Ibtu Rudiana yang sudah naik jabatan tidak berapa lama setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut guys. Benarkah Ibtu Rudiana juga terlibat dari kasus ini? Seakan dia bungkam dan tidak speak up dan gentar mencari keadilan untuk anaknya. Padahal kan juga bukan Vina aja yang jadi korban, tapi anaknya sendiri loh, si Eki seperti itu. Tapi kenapa dia seakan tuh diam dan membungkam kasus ini agar tidak viral dan tidak berlarut-larut seperti itu? Dan juga apakah benar semua oknum polisi itu bekerja sama untuk menutup kasus ini agar seperti yang dia mau guys? Ya, jadi si Peggy ini karena orang lemah, tak berdaya, tak punya power dan apa-apa, sehingga dia dijadikan tersangka. Dan berkasihan kepada Peggy yang tidak bersalah, orang tua dan keluarganya, dimana dia adalah tulang punggung dari keluarga. Itulah curahan hati dari seorang ibu, Peggy Setiawan, yang meminta agar anaknya dibebaskan, dan dia menyumpah semua orang yang jahat kepada anaknya semoga mendapatkan karma yang lebih terhadap apa yang dia lakukan, seperti itu. Ngikutin kasus Vina Cirebon, makin kesini makin seru. Pada nonton nggak sidang pra-peradilan si Peggy Setiawan? Keren bener. Itu pengacara-pengacara hebat, keren. Saksi ahlinya keren. Hakimnya keren. Pokoknya semua keren. Sekarang kita baru percaya. Artinya bukan baru percaya sih, baru ngalamin, baru ngeranapin. Kalau kata orang Betawi mah, ada orang yang tidak dibayar tapi sungguh-sungguh membela yang benar. Seneng banget ngelihatnya kalau orang ada yang ngebelain saat susah, udah ditentuin tersangka. Kesian. Mudah-mudahan keadilan dapat ditegakkan ya. Maju terus para pengacara. Maju tak gentar membela kebenaran. Jangan seperti pengacara-pengacara yang lain, maju tak gentar membela yang benar.
Ya guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon dan Peggy Setiawan, termasuk ibu ini yang mendukung Peggy Setiawan di pihak Peggy Setiawan Kuli Bangunan, di mana dia yakin Peggy itu tidak bersalah, dan semoga pengacara-pengacara yang membantu Peggy Setiawan semoga tak gentar untuk menyuarakan keadilan agar Peggy dibebaskan, dan jangan seperti pengacara-pengacara yang lainnya yang bekerja karena hanya dibayar namun tidak dengan hati nurani seperti itu. Guys, bagaimana tanggapan dan komentar kalian? Silahkan berikan komentar di bawahnya sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.